Selanjutnya kami dari kelas 1 ingin mewawancarai Bapak terkait gimana sih perjuangan Bapak Gitu. Jadi kalau disebut perjuangan menjadi prasarat itu sebuah perjuangan setelah bisa menjadi prasarat dan komitmen. Pertama yang harus dipunyai oleh seseorang selalu adalah inovasi sekolah yang kalau hanya punya tujuannya sekedar jadi kepala sekolah itu kurang. Bagaimana bisa sekolah itu prosesnya. Langkah-langkahnya ya proses dari awalnya dari mulai jadi biasa jadi kelas kemudian jadi pimpinan kemudian jadi program kemudian jadi wakil itu proses itu yang akan membuat kita itu memiliki siap langkah dan kalau misalnya kita tidak pernah belajar dari bawah yang tiba-tiba langsung jadi sekolah nah bapak mulai lagi mulai guru pernah jadi guru pernah jadi rektor pernah jadi pembina pernah jadi ekstrakurikuler dan sebagainya ini terus sampai kemudian menjadi wakil kepala sekolah. Oke, tuh. Terus apa lagi yang bisa dibantu? Ini pernah kali ngobrol dulu ya? Iya, Bapak bisa pernah gak sih anak Bapak gitu protes atas kesibukan Bapak itu di sekolah selama menjabat sebagai kepala sekolah? Oh, ya pasti. Ya, karena kebetulan Bapak cuma anaknya satu, ya protes cuma satu. Protes ya, karena memang di beberapa sekolah itu harus siap untuk masyarakat, mengabdi di masyarakat. Bahkan di jam berapapun kalau ada hal yang berhubungan dengan anak didiknya, ya wajib bertanggung jawab. Contoh yang tawuran atau apa saja, itu kelas sekolah pasti ikut, ya. Itu walaupun kadang diwakilkan atau bagaimana, tapi posisi itu pasti harus kita tahu kan kalau untuk menjadi pejabat publik ya, maka sebagian dari aktivitas adalah aktivitas yang harus dipahami. Kalau persekolahannya kantor saja kemudian dia biasa saja ya bukan itu sekolah yang inovatif ya pastinya juga harus bisa jaga kebersihan contoh harus jadi nggak boleh masalah jauh saja kepada masyarakat ditunjukkan bahwa kita pun bisa melakukan hal yang masyarakat butuhkan. Nah, untuk menjadi kepala sekolah itu adalah tahapannya. Kalau sekarang tahapannya pasti dia pernah menjadi wakil kepala sekolah dan diusulkan oleh kepala sekolah. Nanti ada tesnya, administratif, substantif, dan bisnis yang lain yang nanti muncul oleh dinas pendidikan lulus menjadi calon kepala sekolah. Nggak pernah selama beberapa 11 tahun di sekolah tidak pernah. Kenapa? Itu sudah menjadi jiwa. Namanya secara fisik pekerjaan saya kan apa ya? Aku sudah pernah bertugas yang jauhnya jaraknya sekitar 120 km.
itu dilalui pulang pergi ketika Jumat terjadi. Itu tidak ada kemauan tetap, pekerjaan tetap. Nah, syarat menjadi pejabat publik dia tidak boleh itu kalau mengeluh mundur jadi bos. Sudah banyak banyak yang menjadikan adalah mempersiapkan generasi masa depan dengan pola apa namanya pembinaan yang terhadap dia menyiapkan anak-anak ketika masanya menjadi anak yang kuat dan hasil cepat itu terus menjadi apa namanya tujuan bersama. Karena tantangan ke depan itu Pakai salah satu perintis SMK dari dulu gitu. Terus sekarang jadi kepala sekolah SMK gimana sih gitu teman-teman? rasanya welcome home ya gitu. Iya. Selamat datang ke rumah kembali yang bahasanya gitu. Ya, artinya karena Bapak adalah salah satu perintis, ada 3 perintis ya. Salah satunya adalah Bapak, yang sudah meninggal, yang sudah pensiun. Maka tetap ya sudah alhamdulillah Allah memberikan tempat yang luar biasa ini dengan saya dan teman-teman itu dulu punya cita-cita supaya anak-anak tapi kita tidak bisa sekolah jauh di dunia ini karena setiap anak-anak yang luar biasa rata-rata sekolahnya dikasih yang terbatas kita mendapatkan mandat untuk membuat sekolah itu antusias banget. Diawali dengan murid kita itu pertama 99 ada yang kan murid pertama SMK 99 dan itu menjadi cikal bakal yang luar biasa. Perasaan saya karena seperti diwakili maka saya bisa memberikan contoh yang baik dan menjadikan guru-guru itu bekerjanya sih. Nanti kalau mau cerita bagaimana itu harus panjang. Yang pasti dimulai dari mimpi. Mimpinya itu adalah bahwa kita tidak pernah tahu mimpi kita itu bakal menjadi kenyataan atau tidak. Tapi hanya diri sendiri yang tahu bahwa kita mampu apa tidak. Orang lain tidak akan melakukan. Tapi yang bisa mengukur adalah kita. Mimpi kita. Mimpi kita misalnya jadi apa? Kalau kita cerita ke orang lain, mimpi dulu apa? Mimpi dulu apa? Jadi ketika kelas SD lah ya, bertanya oleh gurunya, cerita jadi apa? Jujur, lah juga. Kalau dia kecil, apa-apa, itu badannya. Itu dari kecil. Dan menjadi kesempatan jadi kepala sekolah itu hadir ketika kita sudah memahami punya budayanya luar biasa. Kalau jadi guru kita terbatas. Kalau yang sekolah menjadi kepala sekolah kita harus sekolah mempola atau membuat peradabannya luar biasa. Kalau dari sekarang peradabannya luar biasa apa? Bersih, kemudian anak itu peradaban luar biasa yang tidak semua orang bisa. Kalau di kota besar atau di negara maju peradabannya pakai antri ya bersih dan saling sapa saat kita di mana saya tanya sama anak-anak di rumah kalau makan sendiri atau dicuci? Iya, luar biasa. Habis makan jangan beli bisa. Di bawah ada banyak. Masuk
giring kelas mulai di sini. Nah, kita tidak ada cara. Caranya hanya dua sekolah sebesar ini. Dibangun peradaban itu di masa depan itu kan yang bukan dulu dia akan ditinggalkan. Lain apa ya? Pokok dua kalau bicara yang lain. Saya juga sebenarnya sering sesi dengan anak-anak yang membangun kehidupan itu dari sengsara. Kalau orang berdoa hanya tukang kayu yang itu setiap hari dia punya pekerjaan. Kalau sekarang mau tukang batu, tukang bikin rumah. Tapi bangun dia anak itu bukan dengan harta, tapi dengan sekolah. Dan sekolah ada yang makan. Kalau mau kamu hidup bagus, sekolah yang bagus. Kalau mau dapat suami yang bagus, kalau cuma SMP, suaminya hanya SMP. Dia saja. Kalau misalnya SMP, suaminya sama-sama SMP. Kalau keluarnya kadang-kadang lulusan cewek misalnya kalau kita kuliah yang minimal pasti pergaulannya yang kuliah cari jodohnya ekspektasinya paham dimulai dari sekolah sama-sama ya, oke ya, next time ya pokoknya.